Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, Kai. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Selamat pagi. Jawabannya gini kalau selamat pagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Ulang. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Hafiz. Kenapa tidak masuk hari ini? Sakit. Kita doakan bersama-sama semoga Mas Hafiz kembali pulih dan belajar bersama kita semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Alfi ada ice breaking. Nanti kalau misalnya Bu Alfi bilang sempit, tangannya gini. Nanti kalau bisanya Bu Alfi bilang indah, indah. Kalau Bu Alfi bilang sempit, indah, besar. Ini. Ya, ulang ya. Sempit, indah, besar. Oke, berdiri semuanya. Sempit, indah, besar. Oke, kita mulai. Harus fokus. Sempit, indah, sempit, indah, besar, indah, sempit. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah fokus, keren. Oke, duduk dulu. Jangan duduk dulu. Kita tepuk semangat dulu. Siapa yang mau mimpin tepuk semangat? Ayo sini Rasya. Ayo sini Rasya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, bisa paham. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Rasya. Oke, boleh duduk semuanya. Tadi pada saat awal pembelajaran ice breaking, Bu Alfi kan bilang ke kalian tentang sempit, indah, dan juga besar. Dari 3 kata tersebut itu adalah termasuk kata sifat. Ada yang tahu kata sifat itu apa? Gak ada yang tahu apa?
Kata sifat itu yang menggambarkan bagaimana objek yang kita lihat, ciri-cirinya seperti apa, atau keadaan yang sedang kita rasakan. Kayak misalnya contoh, Bu Alfi mau mendeskripsikan kata sifat dari papan TV ini. TV ini 3 kata sifat yang bisa Bu Alfi ambil, yaitu hitam, besar, dan juga bagus. Itu namanya kata sifat. Contoh lagi misalnya kipas angin ini. 3 kata sifat yang bisa Bu Alfi berikan. Yang pertama besar. Yang kedua kecil. Kipas anginnya kecil. Hitam. Terus apa? Kotor boleh. Bersih boleh. Coba kasih 3 kata untuk meja itu. Meja itu Besar. Keras. Meja itu lembut. Kayu bukan kata sifat. Coklat itu warnanya. Warnanya berarti coklat itu gelap apa terang? Terang berarti terang, keras, dan juga sedang apa kecil? Kecil. Oke, itu namanya kata sifat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan kata sifat itu untuk teks deskripsi, mendeskripsikan suatu keadaan. Pernah mendeskripsikan suatu keadaan? Mungkin hanya sebatas kalian ngomong, oh ini loh keadaannya loh panas, ini loh dingin. Tapi kali ini kita mendeskripsinya dalam bentuk tulisan. Tujuan kita pembelajaran hari ini yang pertama adalah menulis teks deskripsi dengan tema yang sudah ditentukan dan mempresentasikan teks deskripsi tersebut. Yang sana kelihatan? Agak maju? Oke, kita mulai. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, hewan, orang, atau peristiwa secara jelas dan rinci, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, ataupun merasakan apa yang sedang kita jelaskan. Ciri-cirinya apa, Bu? Yang pertama, menggambarkan sesuatu secara detail dan nyata. Kayak tadi, misalnya Bu Alfi menggambarkan suatu TV ini. Gimana caranya kalian menjelaskan ke seseorang itu secara detail sehingga orang itu bisa menebak kalau itu adalah TV. Itu namanya mendeskripsikan sesuatu. Terus selanjutnya yang kedua, menggunakan kata sifat. Kayak tadi ada indah, tinggi, harum, apa lagi? Besar, kecil, sempit, keras, lembut, terang, coklat, warnanya terang, gelap. Terus apa lagi, Rafaat? Wangi. Terus lawan kata wangi? Bau. Terus sering memakai panca indera. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan sesuatu, pasti kita butuh penglihatan, butuh pendengaran, butuh penciuman, peraba, dan pengecap. Contoh misalnya kita butuh pengecap. Kalau kita mau merasakan sesuatu, kira-kira apa kata sifat yang muncul kalau kita mendeskripsikan sebuah makanan? Manis, asin, kecut, pahit. Kalau misalnya pendengaran, berarti biasanya apa kata sifat yang muncul? Pendengaran. Kalau kita melibatkan pendengaran, berarti suaranya gimana? Merdu, keras,
jelek. Oke. Kalau penglihatan, kalau kita melihat sesuatu besar, gelap, atau sedang, pendek gitu ya. Terang. Selanjutnya menggunakan kalimat rincian atau penjelas. Tujuan teks deskripsi ini adalah memberikan informasi secara detail tentang ciri-ciri suatu objek, membangkitkan imajinasi pembaca dan membuat pembaca seolah-olah berada langsung di tempat atau situasi yang sedang kita gambarkan. Struktur teks deskripsi pada saat kita membuat teks deskripsi, yang pertama ada identifikasi. Pengenalan tentang objek yang akan dijelaskan itu seperti apa. Deskripsi bagian penjabaran tadi, sifatnya, bentuknya, warnanya, ukurannya, atau hal-hal khas yang kita temukan pada objek tersebut. Dan akhirnya dengan kesimpulan, ringkasan atau kesan umum terhadap objeknya. Contohnya gimana Bu? Contohnya ada di depan sini. Siapa yang mau membacakan? Oke, ayo sini Celo. Yuk, hadap ke sini. Tegak. Yuk, baca. Dari pertama identifikasi. Ayo Celo. Identifikasi atau pengenalan objek. Taman sekolahku terletak di samping ruang guru. Taman ini selalu dirawat oleh petugas kebersihan dan siswa yang pikir setiap hari. Oke, stop. Berarti teks ini akan mendeskripsikan tentang apa? Akan mendeskripsikan tentang apa? Taman sekolah. Taman sekolahnya letaknya di mana? Di samping ruang guru. Selanjutnya adalah deskripsi bagian atau penjelasan ciri-cirinya. Gimana Celo dibaca? Deskripsi bagian atau penjelasan ciri-ciri. Taman itu ditumbuhi berbagai jenis bunga seperti mawar, melati, dan bunga kertas. Bunganya berwarna-warni, ada yang merah, putih, dan ungu. Di tengah taman terdapat kolam kecil dengan air yang jernih. Ikan-ikan berwarna oranye dan putih berenang di sana kemari. Di pinggir taman ada bangku panjang dari kayu. Tempat siswa bisa duduk dan beristirahat. Udara di taman terasa sejuk karena dikelilingi pohon besar yang rindang. Oke, nah di deskripsi bagian ini apa saja yang ada di taman yang dideskripsikan? Bunganya, terus kolamnya, terus ikannya, terus Tanamannya. taman serasa sejuk dan bangkunya, bangku yang dibuat untuk duduknya, dan pohonnya, betul? Ya. Kesimpulannya Celo dibaca. Kesimpulan atau kesan umum penutup. Taman sekolahku adalah tempat yang nyaman dan indah. Aku senang berada di sana saat jam istirahat. Ya. Taman ini membuat sekolah terasa lebih asli dan segar. Oke, beri tepuk tangan untuk Celo. Terima kasih. Kita beri tepuk mantap. Tepuk mantap gimana, Bu? Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap, mantap gitu. Saya ulang. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Sekali lagi. Mantap berkali-kali. Mantap, mantap. Oke. Selanjutnya. Oh, ini udah sama. Ini contoh teks deskripsinya berjudul Bunga Mawar di Taman. Yang cewek siapa yang mau membacakan yang cewek? Oke, Keisha. Keisha. Ya, Keisha. Taman di depan rumahku ditumbuhi berbagai jenis bunga. Salah satu yang paling menarik adalah bunga mawar merah. Bunga mawar merah itu sangat indah. Kelopaknya berlapis-lapis dan berwarna merah terang. Aromanya harum dan menyegarkan. Batangnya dipenuhi duri-duri kecil, namun tampak cantik. Tetap tampak cantik. Daunnya berwarna hijau.
mawar dan berbentuk lonjong dengan bibit di tepinya. Setiap pagi, aku menyiram bunga mawar itu. Aku sangat senang melihatnya mekar dengan sempurna. Bunga itu membuat taman rumahku terlihat lebih hidup dan menawan. Oke, terima kasih Keisha. Beri tepuk tangan untuk Keisha. Kurang semangat, beri tepuk tangan untuk Keisha. Oke. Selanjutnya, siapa yang mau jawab soal nomor 1? Oke, Salwa. Gantian ya. Oke, silakan dibaca yang keras, Salwa. Salah satu ciri teks deskripsi adalah menggunakan banyak kata sifat. Benar apa enggak teman-teman? Kita cek. Betul, beri tepuk tangan. Selanjutnya, Rafaat. Ayo, Rafaat. Ayo, tadi kita sudah melihat struktur dari teks deskripsi ada 3 bagian. Bagian awal teks deskripsi yang berisi pengenalan objek disebut gak apa, salah gak apa-apa, tidak apa-apa. Nyerah 3 2 1. Identifikasi. Gak apa-apa Rafaat. Selanjutnya Zafran. Oh ya, Atar. Ayo Atar, dibaca soalnya. Yang keras po. Bagian yang berisi penjelasan ciri-ciri atau bagian-bagian dari objek tersebut. Tadi bagian yang kedua. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua memori jawabannya. Coba. Deskripsi bagian. Waalaikumsalam. Masuk. Yang terakhir siapa maju? Siapa tadi yang angkat tangan? Ya, Lucelo sudah. Yang lain? Oke, Kai. Sini Kai. Ayo Kai, ini yang terakhir tadi habis diomongkan sama teman-teman. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan coba tanya apa teman-teman? Tanya apa teman-teman? Ayo, apa teman-teman? Apa teman-teman? Kesimpulan. Cek, Kai berarti tidak mendengarkan tadi. Kesimpulan Kai. Coba lagi Kai. Terima kasih Kai. Next. Terakhir siapa? Ayo, Alphonse. Dibaca Alphonse yang keras. Teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara Agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas. Secara apa? Jawabannya udah soal Secara jelas. Ada jawaban lain? Apa? Detail. Ada jawaban lain selain detail? Rinci. Coba kita cek jawabannya apa. Kalian akan memasukkan ke dalam topi ciri-ciri atau topi struktur. Mana yang termasuk ciri-ciri, mana yang termasuk struktur dari teks deskripsi. Kita beri kesempatan untuk teman-teman yang belum maju ke ciri-ciri. Salwa tadi duluan. Ayo Salwa. Satu ya Salwa. Kamu mau geser kemana? Mau ke ciri-ciri atau ya boleh ambil satu. Ya ambil geser. Oke taruh. Oke. Nanti kita cek di akhir ya jawabannya. Lagi siapa yang mau maju? Oke Azra Fatin. Habis itu Rafaat. Ayo Azra Fatin. Mau ke ciri-ciri atau mau ke struktur? Oke boleh. Oke terima kasih Azra Fatin. Ayo Rafaat. Habis itu Rafa Aska ya. Oke, ayo Rafa Aska. Mau ke ciri-ciri atau mau ke struktur? Oke, ya boleh. Oke, ayo Wildan. Ya, habis itu Fawani. Oke, ayo Wilkis.
Tinggal satu. Kita cek ya, apakah jawaban teman-teman sudah benar. Nah, kita cek ya. Wih, betul semua, keren. Oke, selanjutnya. Ini mengisi bagian yang rumpang. Dari kelompok sana. Kelompok sana dulu. Kelompok 4. Ayo. Nawas. Sini Nawas. Coba. Teks deskripsi memiliki beberapa kata. Oke, kita cekkan di sini. Loh kok gak mau? Oke. Selanjutnya. Terima kasih Nawas. Zaki. Rasa Zaki. Sampai nggak Zaki untuk menggapai ini? Nggak apa-apa. Teks ini menggambarkan objek secara semangat Zaki. Finish. Oke. Selanjutnya kelompok sini, Mazaya. Mazaya. Nggak apa-apa, nanti kita cek apa yang ketuker, nanti dulu. Sehingga pembaca bisa membayangkan bentuk dan keadaan objek tersebut. Selain itu, teks deskripsi juga menggunakan harusnya apa? Kata. Geser Mazaya, katanya harusnya di bawah. Oke, Mazaya berarti ini jawabannya apa Mazaya yang pertama? Geser. Satu aja. Wing. Oke. Makasih Mas Zaya. Selanjutnya kelompok sini itu Azalea belum? Azalea. Kata sifat dan kalimat yang melibatkan apa? Oke, next kelompok ini. Yang belum tadi. Nabila. Ya, Nabila. Sini Nabila. Pendapat seolah-olah bisa merasakan. Sampai nggak? Oh my god. Nah. Yes. Oke, kita cek jawabannya. Apakah benar sudah fix? Nggak mau ganti? Oke. Yeay, good. Continue. Oke, ini soal pilihan ganda yang bisa maju nomor 1. Level 3 nomor 1. Teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang Princesta. Ya, berisi apa? Langsung klik. Oke. Kita cek jawabannya betul apa enggak. Berisi gambaran suatu objek secara jelas. Oke, betul. Next. Nomor 2. Alfaroka. Nggak mau, kenapa? Alia, Farisa Alia. Sini Farisa Alia. Tujuan dari teks deskripsi adalah agar pembaca. Oke, yakin? Kita cek. Betul. Next. Soal nomor 3. Ayo Rasya. Struktur teks deskripsi yang berisi pengenalan objek. Ayo yang mana? Yang pengenalan objek. Betul. Cek itu ya. Yes. Cek. Betul. Oke. Terakhir kayaknya. Ayo. Iya, kamar mandi. Ayo Azalea. Kamar mandi. Oh, Rafa Aska. Bagian teks deskripsi yang menjelaskan bagian-bagian objeknya. Berarti bagian yang kedua. Habis identifikasi. Habis identifikasi apa ya? Habis identifikasi. Oke, cek. Betul.
Kata yang biasanya digunakan dalam teks deskripsi adalah kina. Kata yang biasanya digunakan dalam teks deskripsi tadi kata apa? Kata? Sifat. Coba cek Kina, mana ya yang termasuk kata sifat? Cek Kina, cek. Oke, tepuk tangan. Finish. Nah, di sini ada suatu pengertian. Temukan kata yang berkaitan dengan ciri-ciri deskripsi. Celo. Kasih tanda mana kata yang termasuk berkaitan dengan ciri-ciri teks deskripsi. Kasih tanda kayak kita nyetabilo, kita klik mana? Satu-satu. Yang termasuk ciri-ciri loh ya, ciri-ciri yang mana? Ciri-ciri loh ya. Ada yang jawaban yang lain? Terima kasih Celo. Oke, Salwa. Ciri-ciri teks deskripsi. Ya, terus? Oke, terima kasih Salwa. Kita cek, ada lagi yang mau jawab? Ada tambahan lagi? Oke, coba, mana? Ciri-ciri ya. Ciri-ciri teks deskripsi. Coba cek. Berarti mana yang termasuk ciri-ciri dari teks deskripsi? Dibacakan Rafaat. Berarti mana saja yang termasuk ciri-ciri dari teks deskripsi? Yang pertama, menggambarkan. Yang kedua, detail. Yang ketiga, kata berhubungan dengan penglihatan. Terus rinci, ada 3 identifikasi, deskripsi, dan juga kesimpulan. Oke, terima kasih Rafaat. Boleh duduk. Oke, nah ini adalah mencocokkan gambar. Jadi nanti ada tapi kita dikasih waktu sekitar 20 kayaknya. Nah ini sama ini misalnya, kalau kebukanya itu bisa kebuka dua-duanya, berarti jawabannya betul. Betul, tapi kalau misalnya tidak bisa kebuka dua-duanya, berarti itu tidak cocok gambarnya. Oke, coba satu orang yang belum, siapa? Aska, oke, Rafa Aska. Satu ya, kalau misalnya gagal kita ganti ke kelompok ya apa berapa? 2. Ya, pencet. Diam dulu. Mau kemana? Ya. Salah ya. Salah. Jadi mana yang termasuk kesimpulan, mana yang termasuk deskripsi bagian, mana yang masuk identifikasi, gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya kesimpulan, kita cari mana yang kesimpulan. Jadi diingat-ingat tadi yang sudah kebuka. Oke, Keisha. Ya. Ya. Tadi yang Rafa Aska buka itu kayaknya tentang teks. Ulang, buka lain. Oke, pada liburan semester lalu, aku mengunjungi kebun binatang Kota Indah bersama keluargaku. Kira-kira masuk yang mana? Identifikasi, kesimpulan, atau deskripsi bagian? Tadi kita sudah tahu kalau identifikasi ada di sini, kesimpulan ada di sini. Kira-kira itu masuk apa? Di sini ada teks.
Kalau gini berarti jawabannya betul. Beri tepuk tangan. Kelompok sini dulu, 1. Oke, Zia, sini Zia. Kelompok 2 ini. Oh ya, kelompok 3. Ayo. Di sini kesimpulan, di sini tadi ada teks yang sudah dibuka Rafa Aska. Kira-kira ini termasuk apa ya? Mengunjungi kebun binatang adalah pengalaman yang menyenangkan dan menambah pengetahuan. Aku bisa melihat hewan-hewan secara langsung dan belajar banyak tentang mereka. Tempat ini sangat cocok untuk rekreasi dan belajar bersama keluarga. Gak cocok berarti ya. Oke, duduk. Next, kelompok ini. Ya, yuk. Wildan. Oke, Wildan. Habis itu kelompok ini. Habis itu kelompok itu. Yuk. Salah ya, berarti soalnya tidak gelap. Oke, next dari kelompok sini. Oh, Kai. Klik terserah Kai. Mana kira-kira deskripsi bagian tadi? Yang pokoknya yang tes itu di sini atau yang di sini? Klik. Betul. Jadi yang ini deskripsi bagian. Di dalam kebun binatang terdapat berbagai jenis hewan dari dalam dan juga luar negeri. Deskripsinya apa yang dideskripsikan di sini? Hewan apa? Hewan apa yang dideskripsikan? Gajah dan juga harimau sama burung. Alphonse. Oke. Terakhir, kesimpulan. Oke, sampai sini silahkan disiapkan alat tulisnya. Tadi Bu Alfi sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Tugas kalian adalah membuat teks deskripsi dengan tema yang ditentukan oleh Bu Alfi. Nah, untuk kelompok 1 itu temanya adalah silahkan kalian mendeskripsikan. Kenapa? Ya, satu kelompok 1 saja. Bikin teks deskripsi bisa 1 paragraf atau 2 paragraf bisa. 1 sampai 2 paragraf ya. Terserah, 1 juga gak apa-apa. Jangan lupa harus menggunakan kata sifat. Kayak tes deskripsi tadi ya, mendeskripsikan taman, mendeskripsikan kebun binatang. Yang kelompok 1 mendeskripsikan ruang kelas kelas 4B. Gimana ruang kelas 4B? Kelompok 2 mendeskripsikan perpustakaan. Kelompok 3 mendeskripsikan musola SDNU Nurul Islam. Yang kelompok 4 mendeskripsikan koperasi Nuris. Yang kelompok 5 mendeskripsikan ruang komputer. Oke, silahkan. Satu kelompok 1. Jangan lupa satu kertas. Oh, ini kertasnya. Lupa Bu Alfi. Ini. Ya. Sabar. Kenapa? Boleh. Jangan lupa pakai 3 strukturnya tadi. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang 3 kesimpulan. Pakai saya atau Kita.
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, Mazaya 5, duduknya 4, 3, 1. Gak apa-apa, dikumpulkan apa yang sudah dikerjakan. Bu Alfi cek mana yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Coba lihat Rasya. Dikit banget itu. Satu kalimat. Lihat Bu. Gak apa-apa, ayo Zaki. 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Oke, sebentar. Oke, yang Bu Alfi kenapa? Ya boleh. Yang Bu Alfi pilih adalah kelompok. Ada 2 kelompok ya, kelompok 3 dan kelompok bentar. Kelompok 5. Oke, kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Aku. Ya, Alika sama Celo sini. Gantian ya. Ayo berdiri Celo. Berdua aja. Ayo, baca. Didengarkan. Musola SDN Nurul. Kurang keras ya, nggak dengar. Ayo, musola. Musola SDN Nurul Islah sangat besar, luas dan Sejuk. sejuk. Di samping musola ada berbagai jenis bunga. Contohnya mawar, melati, dan Anggrek. Lanjut Celo. Dan di belakang musola ada lapangan sepak bola mini. Setiap hari Sabtu musola SD Nuris dipenuhi banyak siswa-siswi dan SDN Nurul Islah untuk melaksanakan istighosah dan praktek sholat subuh berjamaah. Oke, terima kasih kelompok 3. Tadi kelompok 3 mendeskripsikan tentang apa? Musola. Mendeskripsikan tentang apa, Rasya? Musola. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Berkali-kali. Mantap. Oke, selanjutnya kelompok 5. Dua orang. Oke, sini. Oke, dibaca. judul lab komputer. Di sekolahku terdapat lab komputer. Lab komputer adalah ruangan yang disukai oleh banyak siswa karena tempatnya yang dingin, nyaman, dan bisa mencari informasi. Setiap komputer mempunyai mouse, CPU, dan monitor. Mejanya sedang Akil. warna dan berwarna terang. Kursinya juga seperti meja berwarna terang dan sedang satu baris dan 2 sampai 3 orang.
Oke, terima kasih Akil dan Rafa Aska. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Boleh sambil dikemasi buku-bukunya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Walfi review sebentar. Tadi kita belajar materi tentang teks deskripsi. Teks deskripsi ada 3 struktur teksnya. Yang pertama, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang terakhir diakhiri dengan kesimpulan. Hal yang kita ingat, kalau misalnya hal yang paling penting, kalau misalnya kita mau mendeskripsikan sesuatu, kita harus menggunakan kata sifat, harus dengan rinci dan juga detail. Mejanya masih taruh di situ dulu. Ya, sih. Iya, setelah ini kita berdoa dulu. Setelah itu nanti satu-satu salim ke Bu Alfi dan kasih reaction untuk pembelajaran hari ini. Bisa menggunakan kecil aja ya, senyum atau sedih. Malah jadi elang. Tahu sedih. Duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi. Berdoa dulu. Duduk dulu. Rafaat, duduk dulu. Ya, hapus. Berdoa dulu, berdoa mulai. A'udzubillahi Mazaya. Boleh sih. Tetap duduk rapi. Kita jargon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar dulu. Kita jargon dulu. Digitalisasi pembelajaran, teknologi bersahabat, anak SD hebat. Satu-satu ya, yang rapi, duduk yang rapi, dipanggil Bu Alfi. Duduk rapi, hap. Oke, Mas Zaya. Di situ.